Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Pade Sambal. Kali ini akan dijelaskan mengenai komentar yang cukup geram ya dari salah seorang orang Melayu asli yang berasal dari Riau yang mengomentari tentang sifat dari orang Melayu itu bagaimana, kemudian bagaimana situasi dunia perkebunan dan pertanian yang ada di Malaysia yang mengakibatkan TKI ini menjadi korban. Arasi Polri KBRI Kuala Lumpur, Kombes Julian Pasaribu sempat mengungkapkan bahwa aparat maritim Malaysia melepaskan 10 tembakan saat berupaya menghentikan kapal yang membawa calon pekerja migran Indonesia di perairan Selangor, Jumat 24 Januari 2025. 5 orang menjadi korban dalam tembakan tersebut, 2 selamat, 2 orang dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia. Seorang korban tewas dari insiden penembakan diketahui bernama Basri. Dia berasal dari Provinsi Riau. Nah, video awal tadi itu menceritakan tentang salah satu korban yang meninggal ya, ini berasal dari Riau. Nah, apa nih komentarnya? Ini salah satu nih yang mengomentari orang-orang Malaysia nih yang punya perilaku yang jelek nih ya. Dan duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang-kadang orang buat permit, tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek longkang, kerja panas? Sekarang tu, kelapa sawit bengkang lain kat Pahang tu, kau nak ke buat? Bener itu. Iya, mediation lah, inilah, itulah. Jangan-jangan kau pula bercerita dengan Bangla. Orang sini tak ada orang sini jadi apa? Semua orang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ya, itu tadi ya komentar salah satu dari ini ya, netizen sepertinya dari Indonesia sih. Karena di situ dia berkomentar tentang bagaimana perilaku orang-orang Malaysia, terutama warganet Malaysia yang selalu menyudutkan TKI. Padahal masalahnya itu berada di Malaysia itu sendiri. Oke, kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dimanapun berada. Saya coba ini ada komentarnya dari satu buah video tentang tenaga kerja Indonesia yang ditembak oleh petugas Malaysia. Oke. Yang mana orang ini adalah orang Rupat, orang daerah kami, Kabupaten Bagalis. Daerahnya sendiri toh. Dia berkomentar, majikan cuma mau bekerja tidak memilih dari mana negara. Itu salah pekerja sini yang mau ada akal, berpikirlah sekali boleh, 2 kali lol. Dia bilang begitu. Poin penting yang awak tahu, ini masalahnya kompleks. Secara tidak langsung, awak menyatakan bahwasanya kontraktor ke sana adalah penipu. Ya, secara tidak langsung. Pekerja sendiri yang mau ada akal berpikirlah sekali boleh, 2 kali lol. Berarti secara tidak langsung bukan cuma kontraktor orang sana menipu. Secara tidak langsung awak cakap, ya kan? Jangan salahkan pekerja dia. Betul kata bang tu. Saya orang Bengkalis, sangat paham itu. Jadi jangan itu merasa sok suci. Permasalahan ini kompleks. Ada orang yang mengatur dalam 2 negara. Kau paham? Ini dia bilang tadi ada orang yang mengatur dalam 2 negara. Maksudnya adalah bahwa kenapa TKI ilegal ini bisa ada di Malaysia? Itu karena ada sindikat yang bekerja sama antara yang ada di Indonesia dengan yang di Malaysia. Nah, kita tidak tahu sindikat ini apakah melibatkan pemerintah masing-masing. Mika anggap orang itu bekerja itu haram. Orang itu bekerja dengan titik perlu dia untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Orang itu pejuang rupiah. Dia bekerja keras. Sekarang aku tanya, kalau betul-betul dia urus permit, sanggup bayar atau tidak? Sanggup bayar atau tidak? Kalau ada yang kata urus permit, berapa permit setahun? Tahun pertama berapa? Kenapa perlu orang luar? Sebab warga awak sendiri tak nak kerja macam itu. Kau faham?
Jangan salahkan orang luar yang membantu mengerjakan itu semua. Dah, betul abang tu cakap. Pergi seorang balik nanti 25 hari, cari lagi tambah. Sebab apa? Kurang pekerja, kau tidak tak kerja sana tak selesai. Jangan sombong jadi manusia, jangan ujub, jangan takabur jadi manusia. Kalau tidak ada pekerja migran yang bekerja kat sana, tak ada yang mengerjakan. Kalau memang mampu Mika akan kerjakan itu. Ditolong orang, Mika tak sadar diri. Benar itu. Faham sampai di situ? Mika tak berani kerjakan, tak mau kerjakan dengan upah murah. Cuba kau kalikan kalau anda kata urus permit berapa habis. Sekarang Mika heboh masalah parti. Selama ni, setelah banyak yang dibangun, Mika apa yang Mika bahas? Tak ada pun. Awak merasa kami bisa bayar. Kami bisa bayar orang itu. Sebab apa? Kalau diurus permit, tak masuk pembayarannya, tahu kau? Dah. Tahun pertama RM8,000 letaklah buat permit macam itu. Atau RM6,000 aja. 6 bulan kerja buat. 4 bulan kerja tu. Faham? Apa makan hari-hari? Kalau itu urus permit. Yang diuntungkan kontraktor Mika, warga negara Malaysia yang diuntungkan. Sama pekerja. Jangan cuma nyalahkan pekerja saja. Dan jangan cuma menyalahkan kami warga Indonesia yang lain. Akal aku pakai. Miko adalah jenis manusia yang ujub dan sombong. Angkuh Miko tu. Sekali ditipu boleh, memang penegara penipu gitu. Katakan terus terang kalau Miko penipu. Jangan cerita masalah parti lah dengan kami yang perbatasan di sini. Malu Miko kami buat. Bikin malu aja, bikin. Sebab barang ini permasalahannya kompleks. Tidak yang sesimpel dalam otak engkau. Kenapa orang bisa kerjakan ini? Berarti ada. Apakah dari pihak sana ada koneksivitas? Kau fikir nyawa orang tu macam nyawa binatang ke bat? Pakai akal sikit. Orang sipil tak bersenjata kena tembak. Sesalah apapun dia, sesalah apapun itu, dia manusia. Sesalah apapun dia makhluk Allah. Apa hakmu membunuhnya? Bersenjatakah dia? Jantan apa tidak? Katakan kalau memang itu salah. Secara hak manusia, dia manusia berhak hidup. Kalau salah pun dia berhak dihukum, dia jangan dibunuh. Apa malaikat Israel? Pakai akal, pakai hati nurani. Kalau itu keluarga engkau yang dibunuh, apa rasa hati? Tuntut tuntas, usut tuntas ini semua. Assalamualaikum, salam akal sehat. Itu tadi komentar dari orang Riau asli ya. Nah, komentar ini jelas aja sangat mendalam kalau menurut Pak D ya. Mengatakan bagaimana situasi yang sebenarnya di negara Malaysia, terutama yang bermasalah dengan pekerja migran dari Indonesia, di mana mereka rata-rata kan bekerja di perkebunan, pertanian, kemudian juga konstruksi bangunan. Kalau tidak ada pekerja migran yang berasal dari luar negeri, terutama yang dari Indonesia yang terdekat, pekerjaan-pekerjaan di sana itu akan terbengkalai. Ini tadi yang wanita ini tadi mengatakan bahwa ada beberapa kebun sawit itu kosong ya, nganggur, gak ada pekerjanya. Itu akibat apa? Akibat tidak ada yang namanya TKI yang berangkat ke sana. Padahal warga Malaysia sendiri, orang Melayunya sendiri, itu tidak mau bekerja di kebun, tidak mau bekerja di pertanian, tidak mau bekerja di konstruksi bangunan. Kecuali bayarannya tinggi. Dan kalau itu pun tidak jamin dengan bayaran yang tinggi tadi, pekerjaannya pun akan benar. Nah, masalah yang lain adalah para penguasa, para pemodal, dalam hal ini adalah tokek-tokek yang ada di Malaysia. Pekerja ilegal itu tidak akan datang kalau para tokek ini tidak menginginkannya. Tokek-tokek ini menginginkan pekerja yang murah meriah,
sehingga mereka dapat untung yang banyak. Ini sudah hukum alam, di mana ada permintaan, maka di situ barang akan datang. Jadi nggak mungkin ada pekerja ilegal kalau para toke ini sendiri tidak menginginkannya. Mereka lah yang menjadi otak dari kejadian-kejadian yang ada ini. Jadi jangan salahkan TKI. Kalau TKI secara legal itu bayarnya mahal. Apakah toke-toke ini sanggup untuk menggaji para pekerja ini sehingga mereka bisa membayar permit dengan resmi? Sementara yang resmi pun, orang Indonesia nih datang TKI ini melakukannya dengan resmi, tetapi para toke dan para agen-agen pekerja ini berbuat nakal. Mereka tidak mengeluarkan izinnya. Jadi hanya mengambil uangnya dengan nilai sejumlah yang resmi tadi, tetapi mereka tidak diberikan atau tidak mau mengeluarkan izinnya. Sehingga para TKI ini berstatus ilegal. Jadi mereka ditipu. Nah, ini yang warganet Malaysia tidak mau tahu atau memang nggak tahu. Sehingga selalu yang salah adalah para pekerja. Ini yang sangat disayangkan sekali. Dan dari sini, ya dari video ini sudah membuktikan bahwa apa yang cerita berseliweran tentang kasus-kasus yang ada, itu kesalahannya bukan murni di TKI Indonesia. Mereka mayoritas ya itu kena tipu. Mereka bayar kok ke Malaysia itu, bukan dengan kosongan, bukan dengan gratis, mereka bayar ke agen. Ya, kemudian jelas toke-toke ini kan memanfaatkan situasi yang ada, yang untung mereka. Nah, warganet Malaysia ini nggak mikir, kalau tidak ada pekerja, baik itu yang legal ataupun yang ilegal katanya, Malaysia itu nggak bisa dibangun. Perkebunan Malaysia itu akan terbengkalai. Mikirnya nggak sampai ke sana, otaknya itu nggak nyampe ke sana. Jadi apa yang dikatakan oleh salah satu warga Riau ini, itu membuktikan bahwa itulah yang terjadi. Nah, daripada ini cukup dulu ya, ini jadinya ngomongnya serius ini. Ya karena memang agak emosi juga membicarakan seperti ini ya. Warganet Malaysia sedikit-sedikit yang disalahkan adalah pekerja yang berasal dari Indonesia yang katanya masuk ke negara mereka itu dengan cara ilegal. Mereka nggak berpikir bahwa sindikat-sindikat agen-agen pekerja itu banyak sekali dan bekerja sama ya, ingat bekerja sama dengan penguat kuasa Malaysia, bekerja sama dengan para toke di Malaysia. Kalau nggak ada kerjasama, nggak mungkin para pekerja ini bisa masuk. Itu udah pasti. Jadi jangan menyalahkan orang Indonesia aja. Bisanya cuma seperti itu. Ya bisanya cuma membela negaranya sendiri, yang jelas-jelas ya negaranya itu nggak aman-aman aja, nggak baik-baik aja terhadap para pekerja asing. Tapi ya itu tadi, dengan sombongnya, dengan angkuhnya orang-orang warganet Malaysia yang komentarnya membela ya penguat kuasa yang mengambil tindakan amburadul, tindakan gegabah dengan menembaki orang Indonesia. Itu mereka sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Ya, itu merupakan prestasi yang luar biasa. Tapi ya itu tadi, seperti biasa, ada karma. Jadi biasanya kalau orang Malaysia melakukan hal-hal yang seperti ini terhadap orang Indonesia, maka akan ada karma yang datang kepada warga Malaysia itu sendiri. Ya kita tunggu aja ya. Oke, daripada itu aja, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.